Ya, jadi sulit sekali ya. Seorang guru itu adalah seorang mursyid. Seorang yang memberikan petunjuk. Seorang guru itu bagaikan seseorang yang mengarahkan kepada kita ke arah kiblat. Jadi kalau kita itu mau tahu perumpamaan guru itu banyak hal ya. Di antaranya adalah ketika kita masuk ke dalam rumah, lalu rumah kita itu tidak ada lampu yang menyala pada malam hari, maka tentunya kita itu masuk ke dalam keadaan gelap, tidak melihat apapun. Nah, ketika kita hidupkan skakelnya, maka akan nyala. Itulah fungsi daripada guru. Dengan lampu itu kita bisa berbuat banyak hal. Nah, lampu itu fungsinya itu adalah seorang guru. Begitu pula kita melihat jam. Jam ini adalah petunjuk yang kita jadikan sebagai media untuk kita tahu jam berapa sekarang ini. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya dengan melalui jam. Baik itu jam tangan, jam dinding, dan sebagainya. Nah, maka jam itu adalah seorang guru. Jadi yang menunjukkan sesuatu, yang menyampaikan sesuatu, yang menjadi wasilah kita, media kita untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Nah, tanpa guru sulit sekali untuk kita sampai pada Allah Ta'ala. Sebagaimana sahabat Nabi, mereka itu menjadi orang-orang yang paling beriman kepada Allah SWT. Dan tidak bisa dikalahkan derajat mereka, derajat sahabat itu dengan seorang wali yang bagaimanapun, walaupun dia itu mencapai derajat rajanya wali. Karena wali itu setiap waktunya itu berjumlah 124.000 nabi. Seperti jumlahnya para nabi ya, yang ada. Nah, maka yang paling baik di antara mereka dialah yang menjabat sebagai rajanya wali. Rajanya wali itu setinggi apapun derajatnya di sisi Allah tidak bisa menyamai derajat sahabat yang paling rendah daripada sahabat Nabi SAW. Nah, kenapa demikian? Nah, karena mereka itu berguru pada Nabi Muhammad. Nah, gitu. Nah, jadi kalau tanpa guru sulit untuk kita mendapatkan keimanan. Karena yang namanya ilmu yang berasal dan bermuara daripada Nabi kita Muhammad SAW itu bukan ilmu sembarangan. Bukan ilmu untuk mencari dunia, bukan ilmu untuk menggunakan matematika, menggunakan logika dan sebagainya, tidak. Tapi ilmu yang diajarkan Nabi SAW itu adalah ilmu yang menjadikan diri kita itu takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun juga. Enggak kepada makhluknya, apalagi yang kecil seperti virus corona. Itu pula tidak takut kepada manusia yang durjana sekalipun maupun yang adik kuasa, dia tidak takut. Takutnya hanya kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bagaimana itu merasa takut seperti itu? Ya harus ada media. Nah, kenapa? Disebutkan di dalam sebuah makalah ya, berbahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenal sesuatu itu kan ada perantaranya. Nah, perantara itulah itu bagi guru kita. Nah, jadi guru itu sesuatu yang harus ya. Nah, Nabi SAW itu mengetahui akan adanya Allah SWT itu melalui guru. Siapa gurunya Nabi? Malaikat Jibril. Itu pula sahabat Nabi tahu dengan kebesaran Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu melalui Nabi Muhammad SAW. Itu pula para tabi'in melalui sahabat Nabi. Tabi'in melalui tabi'in. Tabi'in itu melalui tabi'in. Nah begitu seterusnya sampai kita sekarang ini alhamdulillah berada di zaman yang sudah 14 abad yang lalu dari kelahiran atau dari bi'sahnya atau risalahnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi sampai sekarang masih ada sunnah-sunnahnya Nabi. Dari mana kita dapatkan? Ya dari para ulama yang menjadi guru-guru kita. Nah, tapi di akhir zaman guru-guru yang semacam itu sudah jarang. Ya. Ketika sudah kita dapatkan, jarang kita mendapatkan guru yang semacam itu yang bisa menyampaikan kita pada Allah SWT, bukan hanya dengan perkataannya. Nah, jadi mungkin ya, ini zamannya sudah yang banyak orang cuma berkata, tapi tidak diiringi dengan tindakan. Ilmu saja, teori saja, tapi tidak diiringi dengan prakteknya. Dan semoga kita termasuk yang diselamatkan daripada keadaan yang semacam ini, atau sifat yang semacam ini, daripada sifat para mubalik, para da'i. Nah, ini adalah zaman yang seperti itu. Sehingga apa? Keyakinan dan kepercayaan itu seseorang itu kepada para ulama itu berkurang. Ini sebabnya diantaranya adalah karena mereka itu melihat teori dan prakteknya itu nggak sama. Nah, guru itu teori dan prakteknya itu bahkan prakteknya itu lebih daripada apa yang disampaikan. Nah, oleh karenanya kata Nabi SAW di antara tanda-tanda akhir zaman, di antara tanda-tanda ketika
tanda itu sudah ada, maka Allah Ta'ala itu sudah mudah memberikan sebuah bencana, cobaan, azab kepada hamba-hambanya, yaitu ketika alaniyah seseorang ya dengan hatinya itu lebih busuk alaniyahnya. Nah, jadi perangai dohirnya, perilakunya itu ya tidak sesuai, lebih busuk daripada hatinya. Nah, itu kalau sudah semacam itu, maka itu adalah sebuah pertanda bahwa Allah Ta'ala akan memberikan bencana kepada kita secara bertubi-tubi. Sama saja udah nggak bagus, apalagi sampai lebih buruk. Nah, lebih buruk daripada di hatinya. Alhamdulillah. Gitu. Nah, yang ada itu adalah, kalau di zaman Nabi itu adalah anggota dohirnya itu baik, hatinya itu busuk. Itu munafik namanya. Gitu. Sekarang ini anggota dohirnya itu sudah jelek, lebih jelek lagi daripada yang di hatinya. Nah, itu kalau sudah terjadi semacam itu, nah, itulah tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Dan ini sekarang mungkin sudah banyak ya, dan kita tidak bisa menafikan atau mensucikan diri kita. Bisa jadi kita termasuk semacam itu. Alhamdulillah, semoga kita minta kepada Allah Ta'ala, karena Allah satu-satunya yang bisa merubah dan bisa menjauhkan sifat itu daripada diri kita. Jadi kalau kita mempunyai sifat semacam itu, semoga Allah merubahnya. Tapi kalau kita tidak punya sifat itu, semata-mata karena Allah yang menghendakinya. Jadi kita nggak punya minnah sama sekali. Semuanya itu berasal dan bermuara pada Allah. Mungkin berkat doanya guru kita, mungkin berkat doanya orang tua kita, mungkin berkat dengan amalan yang pernah kita lakukan sehingga diterima oleh Allah SWT. Mungkin semacam itu. Nah, tapi para ulama telah menyampaikan, ketika kamu sudah berada di zaman di mana pada zaman itu sulit untuk kita mendapatkan guru yang menyampaikan, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena salawat kepada Nabi SAW itu sebagai ganti daripada guru yang mursyid, guru yang menyampaikan. Jadi guru yang menyampaikan itu adalah guru yang menyampaikan seseorang kepada Allah Ta'ala sehingga dia itu takut pada Allah Ta'ala dengan perkataannya dan prakteknya. Yang tanda-tandanya orang itu setiap kali kita melihat orang tersebut, kita ingat pada Allah. Idza ru'u dzukirallah. Kalau kita melihat dia, maka yang teringat itu adalah Allah SWT. Ketika kita berada di hadapannya, ketika kita berada di sampingnya, maka tidak terlintas dalam hati kita untuk berbuat maksiat. Nah, itu tanda-tandanya. Dan mereka adalah para kekasih Allah, mereka para wali Allah, dan semoga kita tidak diharamkan untuk kita berjumpa dengan orang-orang semacam itu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedangkan yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Kenapa? Karena setiap waktu, setiap zaman, guru yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala yang semacam itu selalu ada. Oleh karenanya Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Faqih, Sahibur Rasyafat, itu datuk daripada ponakan saya ini, Al-Habib Suhail bin Habib Adam al-Faqih. Muncul sini, Bib. Sini, muncul. Ini Habib anaknya Habib Adam ini. Habib Adam itu biras saya. Ibunya, saudara, kakak daripada Ustazah istri. Nah, ini datuknya beliau ini, Habib Rahman al-Faqih, yang oleh gurunya sendiri Rahimahullah Haddad dijuluki dengan Allamatud Dunya. Nah, jadi sebagai orang alimnya dunia gitu, yang kaliber dunia, bukan kaliber lokal tapi kaliber dunia, internasional gitu. Dan Rahimahullah Haddad mengatakan Abdurrahman idza hadar fil aqran kal asad bainad don. Ya, Abdurrahman jika berada di antara sesamanya para ulama, maka bagaikan singa di antara kambing-kambing yang ada. Nah, jadi menonjol gitu. Di antara disampaikan oleh beliau, yaqulu qaumun an hudahum dallu faqul lahum kalla walakin jullu an antarahum a'yunul juhali fa kaifa yahlu alamu syahada bihim wa hum hudatul qada bihim yarfa'illahu minal ibad, yang artinya banyak orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang semacam itu sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang ini karena zamannya berubah. Tidak. Katakan kepada mereka, mereka tetap ada setiap waktu, setiap zaman. Karena bagaimana mungkin alamus syahadah itu akan sunyi daripada mereka. Dengan mereka Allah Ta'ala mengangkat segala macam azab, segala macam bencana, ya. Dengan mereka Allah Ta'ala wa yusdiqullahu khairin wa nikmati.
bihim yadfa'illahi al-balaya warzaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati falaulahum bainal anami laduddikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Itu kata Abu Haddad, gurunya Habibur Rahman Fugi. Kata beliau, kalau seumpama mereka itu tidak ada di antara kita, maka yang terjadi itu adalah gunung-gunung yang ada itu akan dibenturkan Allah Ta'ala dari saking murkanya Allah Ta'ala kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, karena saking banyaknya tersebarnya kemaksiatan yang dilarangnya. Nah, lalu mereka pula lah yang menjadi penyebab Allah Ta'ala memberikan rahmat dan nikmatnya. Nah, oleh karena itu nggak mungkin tidak ada. Bersungguh-sungguh cari dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu negara ke negara yang lainnya, sampai kita dapatkan di hati kita, ini guru kita, ini guru mursyid kita, pegang dia. Pegang, nggak usah kita dapatkan semacam itu. Tanda-tandanya seperti tadi itu. Ya, semoga yang hadir ini dan semoga guru-guru pada zaman sekarang ini mereka itu ada sifat rahmah sehingga menonjolkan diri. Karena sekarang ini orang-orang semacam mereka itu tidak mau menonjolkan diri kecuali terpaksa. Gitu. Karena kalau menonjolkan diri nanti akhirnya mereka dikenal. Ketika mereka dikenal, mereka didatangi. Ketika mereka didatangi, bukannya mereka mau belajar, bukannya mereka itu mau cari hidayat, bukannya mereka mau cari petunjuk, mintanya biar rezekinya lancar, biar anaknya dapat jodoh, biar tanahnya laku, biar dapat jabatan yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu diminta oleh orang-orang sekarang ini. Yang mereka itu lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Jadi kalian itu lebih mengutamakan urusan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal. Bal tuhibbunal ajilah. Kalian itu lebih senang kepada sesuatu yang didahulukan. Ajilah itu adalah sifat daripada dunia, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan guru tersebut sehingga kita cepat bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala.